sepakat dulu bahwa COVID ini betul-betul membawa maut. Jadi orang tidak boleh berpikir bahwa COVID ini adalah akal-akalan. Orang Papua tidak boleh berpikir bahwa ini masuk di kita mati, gitu. Orang tidak boleh berpikir bahwa COVID ini bukan datang ke kita. Orang Papua tidak boleh berpikir begitu. Nah, orang lain juga tidak boleh berpikir bahwa COVID ini tipu-tipu. Ini tidak boleh dulu. Pikiran ini dijauhkan. Orang harus sadar betul bahwa COVID ini membawa kematian. Itu dulu yang orang sadar. Nah, untuk itu kesepakatan berikutnya tadi adalah mari kita jelaskan ke masyarakat bahwa COVID ini berbahaya. Kita akan sosialisasi kembali. Karena orang Merauke terlena kemarin. Begitu COVID mencapai 1 orang saja dengan tingkat kematian per harinya 0, sudah semua tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan. Orang semua sudah tidak taat kepada protokol COVID. Orang tidak mau vaksin. Nah, setelah dari 1 dia naik tiba-tiba jadi 300. Baru orang kaget. Oh, ternyata COVID ini hidup. COVID tidak mati. Sehingga sepakat tadi kita sosialisasi beritahu masyarakat bahwa semua orang Merauke wajib vaksin. Vaksin itu tidak membahayakan. Vaksin itu dilakukan untuk menambah kekebalan tubuh. Itu yang tadi sudah kita sepakat. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa kita sudah vaksin tapi masih kena, berarti kekebalan tubuhnya belum baik. Bukan berarti vaksin cuma-cuma, bukan. Ini yang kita sepakat tadi. Lalu yang berikut, orang harus sadar bahwa harus jaga diri. Harus datang ke rumah sakit kalau sudah mulai ada gejala sakit. Tidak boleh tunggu, sudah demam dulu, panas, sudah tinggi, sudah tidur baru orang antar. Tidak boleh tunggu begitu. Jadi begitu rasa batuk sedikit, ada demam sedikit, sudah langsung coba periksa sudah. Jangan orang pikir, ini malaria. Ini tidak boleh. Ini yang kita sepakat tadi. Lalu yang berikut, harus taat. Jadi kalau pemerintah sudah bilang bahwa jangan kumpul-kumpul, jangan kita kumpul-kumpul, jangan anggap remeh. Karena hari ini di Merauke, dari 1 orang yang kena, dia bisa sebarkan dalam sedetik saja untuk 5 orang, 6 orang. Begitu. Karena apa? Begitu saya instruksi, begitu saya perintah rumah sakit untuk PCR dilakukan, digunakan. Sekarang 1 hari begitu dari 100 orang yang diperiksa dengan PCR, maka di situ ditemukan hampir 30-60 orang sudah positif. Itu berarti penyebaran kita itu sudah masuk dalam kategori tinggi. Nah, ini kita semua harus waspada. Sehingga kalau ada instruksi bupati, ada edaran dari bupati bahwa jam 9 ini semua warung harus tutup. Semua kumpul-kumpul pesta, semua kumpul-kumpul anak muda, semua kumpul-kumpul kafe. Kalau boleh sudah, batasi sekarang. Kalau boleh orang datang ke warung, mungkin membeli saja, langsung bungkus bawa pulang. Warung tidak boleh taruh meja, tidak boleh taruh kursi. Rumah makan juga begitu. Sudah, mari kita sayang diri sendiri. Gitu. Toleransi kita sampai jam 9, warung masih buka. Gitu. Berarti pengawasannya lebih ditingkatkan mungkin Pak. Nah, berikutnya patroli gabungan akan terus jalan. Sosialisasi terus berjalan. Sekarang kita 1 hari meninggal 1 sampai dengan 3 orang. Ini kan bahaya bagi orang kita. Nah, ini yang tadi kita sudah sepakat. Jadi mulai hari ini semua teman-teman akan bekerja kembali efektif di lapangan, sosialisasi, memberitahukan siapa saja, juga masyarakat di jalan. Kita akan tugaskan satgas yang ada, kita bagi tugas, ini kerja apa, ini akan semua dilakukan supaya semua bisa jalan. Dan kita semua berdoa Merauke sehat, bebas COVID. Lockdown tidak kita lakukan dulu. Sampai dengan hari ini belum kita lakukan.
Tetapi dengan Pak Dan Lanut, dengan Forkopinda, dengan semua pejabat yang ada tadi, dan juga teman-teman dari vertikal, otorita, bandara, pelabuhan laut, karantina kesehatan. Ini semua tadi kita bicara untuk frekuensinya yang kita kurangi. Dengan load faktornya juga kita kurangi. Jadi kalau tadinya load faktor misalnya di atas 50% penumpangnya kita kurangi. Barang tidak, barang tetap berjalan normal. Tapi penumpangnya kita kasih sedikit. Penerbangan juga kita upayakan 1 minggu cuma 2 kali dulu. Sampai 300 ini dia turun dulu, begitu. Saya kira begitu ya. Ada range waktunya Pak Bu untuk yang transportasi udara dan laut tadi? Range waktu kita belum tetapkan, tapi keputusan untuk kita lakukan sudah. Range waktu akan kita pertimbangkan. Karena kita juga lagi menunggu analisa teknis dari sampel yang kita kirim ke Jakarta. Begitu, tentang perkembangan COVID. Nah ini nanti teman-teman dari yang kabupaten lain, Asmat, Bovendigul, Mati juga begitu. Kita akan hubungi dulu, baru kita batasi. Termasuk kalau dari keluar masuknya warga dari Papua Nugini. Begitu. Antisipasi untuk ekonomi supaya tetap berjalan Pak Bupati. Saya kira kalau khusus untuk ekonomi, makanya kita coba kasih range waktu sampai dengan jam 9. Pasar tetap berlaku seperti biasa. Makanya barang kita tidak close, artinya dia tidak mendapat kebijakan untuk 50%, tapi muatan barang di kapal maupun di pesawat tetap jalan normal, begitu. Oke, baik. Kan kalau dia misalnya di rumah tuh satu rumah ada berapa orang begitu, terus dia saja yang positif kan, kalau misalnya dia tinggal satu rumah bisa resiko tular ke orang lain, makanya tinggal di hotel. Nah tapi kan ada yang misalnya satu keluarga positif, tidak mau tinggal di hotel, isolasi di rumah, ya mereka di rumah. Oh, di rumah ya. Tapi Atau dia ada rumah, misalnya saya ada 2 rumah, satu saya bisa pakai ya. Oh, itu silakan. bisa ya? Iya. Yang penting gejala ringan ya. Nah. dengan dan Kalau dia sedang memang dan berat harus di rumah sakit. Oksigen juga mulai terbatas. kurang. Iya. Oh ya, Ah. jadi tenaga oksigen juga terbatas ya? Oksigen juga. Kita kan produksi oksigen satu hari 15 tabung. Nah, kebutuhan kita satu hari tuh 100 sekarang. 100 per hari kurang lebih. Sementara Nah, antisipasi untuk mendatangkan apa nih? Pemenuhannya itu Pemenuhannya Kan datang. kemarin kami ada kerjasama juga dengan pihak ketiga. Cuman tadi sudah kami koordinasikan juga dengan Pak Bupati untuk kita bisa menambahkan anggaran lagi untuk oksigen. Karena memang oksigen ini bukan di Merauke aja, di seluruh Indonesia misalnya yang Iya. kekurangan. Produksi kami 15 tabung satu hari. Tapi ada oksigen sentral juga. Jadi 15 tabung itu untuk yang ditabung. Kalau yang sentral itu bisa. Tapi apakah produksinya di Merauke ada atau tidak? Ada. Ada. Ibu berapa sekarang yang dirawat di rumah sakit? Yang dirawat tadi 47. Berarti Itu penuh sudah itu ya? penuh. Itu di ruangan penuh. Terus di UGD juga kan di depan sudah ada tenda. Sudah pasang. Untuk pelayanan tuh ya? Iya. Penuh ruangan. Jadi tempat tidur di luar. Oh, jadi sampai pasang Iya. tempat tidur di luar juga? Iya. Jangan bergambar.